Halo hai sobat trader, balik lagi bersama saya dan Fikri di acara D-Max Talk. Let's talk about trading. Oke, kali ini saya nggak sendiri ya tentunya gitu. Selalu ada teman yang menemani saya gitu kan. Adapun gitu kan sekarang seseorang yang mungkin sudah bisa dikatakan orang-orang udah pada tahu gitu kan. Apalagi udah berpengalaman di bidang trading forex. Siapa lagi kalau bukan Coach Vincent. Halo, Oke. selamat siang. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin lancar ya tradingnya ya Coach? Di mana, Makassar? Iya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lancar ya. lancar. Karena minggu kemarin baru ini ya seminar di Makassar gitu kan bersama mentor yang lainnya juga. Dan kemarin mungkin di Makassar itu Coach Vincent yang ngasih signal, betul? Ya. Gitu. Dan kemarin tuh ambil sell buy ya. Baik pada saat non-farm payroll release. Oke, ketika NFP gitu kan, ketika misalkan lagi seminar banyak orang-orang yang datang gitu kan, sampai puluhan orang gitu, sampai ratusan gitu, yang dimana di situ langsung keluar yang namanya signal. Dan alhamdulillah di waktu itu juga Don TP gitu. Dan nggak perlu waktu lama ya? Enggak, karena kan pada saat itu news juga ya. Jadi benar-benar high risk juga sih ya. Sebenarnya bukan high risk ya. Terlebih kan ini live tradingnya di depan banyak orang nih. Betul. Di depan trader-trader Makassar semua yang udah pada profesional juga Benar. gitu kan. Jadi sedikit beda dengan pada saat trading sendiri. Cuman ya saya anggapnya adalah itu udah sesuai teknik saya. Betul. Sesuai signal yang saya punya. Ya udah tinggal kasih aja. Masalah stop loss atau TP-nya ya biar market aja lah. Oke, mungkin cukup dulu ya kita untuk awal gitu kan. Siap. Kita balik lagi ke tema dulu ya. Untuk tema di Max Talk hari ini yaitu tentang analisa teknikal dan fundamental. Nah, mungkin di luar sana teman-teman banyak yang bertanya gitu kan, bedanya teknikal fundamental apa, terus kegunaannya kayak gimana gitu. Apalagi yang baru terjun ke dunia trading forex ya pasti gitu kan. Yang pertama kita harus gunakan tuh teknikal dulu atau fundamental. Nah, kita bakal kupas tuntas ya, Coach. Oke. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan pertama nih lebih ke basic sih. Kapan sih waktu yang spesifik ketika kita menggunakan antara teknikal atau fundamental, Coach? Oke, pada saat kapan kita menggunakan teknikal dan fundamental? Betul. Kalau misalkan yang saya lakukan tiap pagi itu adalah selalu mengecek dulu dari kalender ekonominya di Forex Factory ya. Jadi kalau misalkan cek dulu di Forex Factory ini, kalau misalkan di Forex Factory itu nggak ada berita high impact atau yang warna merah, Betul. itu biasa saya sih back to technical ya. Jadi kalau misalkan kayak ada high impact contohnya seperti CPI, NFP, terus FOMC ya. Nah itu biasanya langsung ke fundamental. Oke. Saya cari sumber-sumber data dulu, sumber beritanya, investing.com buat dapetin perkiraan apa sih yang bakal rilis nanti itu. Apakah positif atau negatifnya gitu kan. Nah kalau misalkan nggak ada apa-apa, contohnya kayak market libur, atau misalkan kayak kemarin nih low impact semua, kuning semua. Yeah. Itu saya teknikal. Lebih full teknikal berarti ya. Mungkin kalau misalkan memang di hari itu ada news yang begitu high impact, kita baru lihat gitu fundamentalnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan memang di hari itu mungkin gitu kan nggak ada yang namanya high impact, apalagi cuman kuning-kuning doang atau orange gitu kan, mungkin bisa full teknikal ya, Coach. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa ibaratin pertama bisa lihat dulu di investing.com atau di Forex Factory, yaitu hari ini tuh ada news atau enggak. Nah, biasanya sih enaknya kita ngeceknya ketika pagi-pagi. Jadi hari ini udah tahu nih, misalkan kayak Jumat kemarin mungkin, hari ini ada NFP. Nah, ketika misalkan mungkin teman-teman entry pagi, siang atau sore, ya alangkah baiknya gitu kan pakai TPSL ya. Apalagi kalau misalkan kita kurang paham akan fundamental, tapi seenggaknya teman-teman harus tahu, oke, hari ini ada rilis NFP, jadi teman-teman bisa antisipasi atau bahkan mengurangi kalau misalkan nanti terjadinya adanya resiko gitu. Dan alangkah baiknya mungkin ketika misalkan mau rilis dan kita nggak tahu hasil fundamentalnya apa, lebih baik di clear ya. Iya. Kalau misalkan kita menghadapi berita-berita nih high impact dan kita tuh nggak tahu dan nggak yakin, lebih baik kita clear posisi aja. Betul, clear posisi sebelum adanya rilis news gitu, betul ya Coach?
Nah, ketika gini, pertanyaan kedua lanjut ke pertanyaan pertama tadi. Mungkin kalau misalkan lagi bergejolak banget nih gitu kan fundamental di malam hari, kan biasanya malam-malam ya kalau misalkan fundamental, apalagi kalau misalkan USD. Beda halnya kalau misalkan pound sterling mungkin pagi ya. Nah, kalau misalkan kita lagi menghadapi gitu kan fundamental yang begitu bergejolak gitu, alangkah lebih baiknya kita entry posisi atau analisanya itu seperti apa sih, Coach? Oke, yang pasti pertama itu adalah batasin dulu support resistennya. Oke. Jadi kalau misalkan support resisten udah paham ya, udah tahu tanda-tandanya, batas-batasnya, kita bakal enak ya. Nah, yang kedua adalah siapkan juga kerugiannya. Betul. Gitu. Karena kan pada saat berita mau rilis atau misalnya hari itu full berita, biasanya volatilitasnya itu agak besar. Betul. Agak besar dan resiko pun pasti stop loss bakal lebar ya. Bakal lebar. Stop loss bakal lebar dan TP pun bakal lebar. Nah, jadi itu yang harus disiapkan. Kalau misalkan kita udah siap dengan lebar yang stop loss dan lebar yang TP, itu kita boleh masuk. Tapi kalau misalkan nggak siap dengan itu semua, lebih baik kita hindari dulu aja. Jangan sampai kita memaksakan pengen masuk berita ya. Betul. Kita masuk berita, lalu ternyata pada saat rilisnya itu hasilnya ternyata negatif, ternyata jadi positif. Betul, ya, betul. Gitu. Dan malah mengacaukan semua plannya. Betul. Itu mungkin terjadi banget. Sangat mungkin. Jadi, gitu. Lebih baik kalau misalkan nggak siap dengan dua itu tadi, nggak tahu support resisten di mana, atau batas-batasnya lah ya. Betul. Nggak tahu batas-batasnya, nggak tahu batasan resikonya di mana, dan nggak siap dengan resikonya lebar, lebih baik stop dulu aja. Stop dulu aja, betul. Jadi kalau misalkan saran dari Coach Vincent sendiri, mungkin ketika misalkan teman-teman kurang yakin akan analisanya teman-teman ketika rilis news atau sebelum rilis news, ya alangkah lebih baiknya stop dulu aja ya, Coach. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita antisipasi di awal. Jangan sampai ketika misalkan teman-teman OP ketika rilis news nggak tahu plan, yang ada teman-teman ibaratin punya anomali yang dimana ketika misalkan teman-teman buy harga turun, teman-teman cuma berharap ini pasti naik lagi, yang ada ketika rilis newsnya positif gitu kan, June 6 maksudnya turun-turunnya kan teman-teman pusing gitu kan, pusing sendiri gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman kurang yakin akan analisa fundamentalnya, mungkin gitu kan teman-teman bisa di stop dulu tradingnya gitu. Beda halnya kalau misalkan teman-teman udah yakin, ya ketika misalkan mau open posisi ya boleh-boleh aja gitu ya, Coach. Iya. Nah, pertanyaan ketiga, Coach, ngaruh nggak sih ketika misalkan fundamental rilis, kita misalkan nih sore atau misalkan siangnya udah punya analisa teknikal, malamnya rilis news, apakah analisa teknikal kita keganggu atau enggak, Coach? Sangat bisa mengganggu ya. Betul. Tergantung dari beritanya apa yang dirilis gitu kan. Yang paling saya waspadai adalah berita dari CPI, Iya, CPI, November Payroll, lalu FOMC. Nah, 3 berita ini menurut saya bisa membuat pergerakan teknikal atau tren itu jadi nggak sesuai gitu loh. Yang ternyata trend up bisa jadi berubah arah karena 3 news ini. Jadi 3 news ini biasanya tuh adalah penentuan tren berikutnya. Iya. Makanya kan FOMC itu suku bunganya diisi 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Nah, itu adalah untuk pergantian trennya antara melanjutkan atau kembalikan. Jadi kalau misalkan kita nggak siap dengan 3 news tadi, itu lebih baik hindari dulu aja. Tapi kalau misalkan news yang lainnya kayak retail sales, betul, atau yang kecil-kecil lah ya, yang high impact tapi nggak terlalu besar, berpengaruh ya. Itu biasanya hanya pendukung, justru pendukung dan biasa sesuai dengan trennya. Betul sesuai trennya. Kalau misalkan mungkin CPI atau FOMC-nya mungkin positif, ya mungkin nanti juga yang lain-lainnya juga mengikuti mungkin. Benar ya. itu, Gitu. karena itu benar-benar sebagai pedoman ya, panduan. Ya. betul paduan gitu kan. Jadi pasti otomatis ikut ke induknya gitu kan. Iya, induknya gitu. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, Coach. Coach, apa aja sih faktor-faktor eksternal di luar kedua hal tersebut yang dapat mempengaruhi keakuratan analisis teknikal dan fundamental? Oke. Yang paling berpengaruh biasanya itu adalah geopolitik ya. Iya. Geopolitik pertama, yang kedua adalah bencana alam. Bencana alam. Gitu. Yang ketiga adalah ya termasuk geopolitik juga, tapi ini lebih di internalnya, yaitu demo ya. Demonstrasi ya. Yeah. Nah, kalau misalnya ada demonstrasi gitu di negaranya, contohnya di Amerika. Kemarin demonstrasinya adalah tentang Israel dan Palestina ingin menyetop mendesak kepada para petinggi negaranya untuk ikut campur dan menstop
pembantaian itu gitu kan. Nah itu masuk, itu ngaruh banget ke dalam saham, ke dalam dari saham ngaruh ke USD, ke mata uangnya sendiri. Betul. Gitu. Dan negara pun sama. Kalau misalkan demo di mana-mana, ya pasti kan terhenti ya. Betul. Gitu. Dan itu melemahkan mata uangnya. Dan dari bencana alam pun sama. Bencana alam kayak contohnya kayak 2000, sekitar tahun 2000-an itu ada badai Katrina dari Amerika Serikat. Dan itu pun ngaruh banget. Itu membuat mata uangnya lemah selama-lamanya. Iya, melemah banget. Dari teroris pun sama ya. Pada saat tahun 2000-an itu ada pesawat yang menabrak ke gedung tertinggi di Amerika. Betul. Itu benar-benar buat chaos banget, dan itu buat USD melemahnya minta ampun ya. Mungkin gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dengan catatan seperti itu, bisa nggak sih coach ketika misalkan ada bencana kan otomatis kita tuh tahu dari berita gitu kan. Terus kita otomatis kan tahu nih kayak peluangnya tuh USD itu bakal melemah gitu kan. Nah pasti kan berbanding balik dengan gold atau SAU USD gitu kan. Bisa nggak sih kita langsung ambil posisi yang dimana posisinya itu buy? Bisa, itu sangat betul banget ya. Jadi ketika ada geopolitik atau berita-berita lainnya yang tadi saya sebutkan masuk ke Amerika atau nyinggung Amerika, itu langsung banget aja kita buy emas ya. Bahkan kalau misalnya emas itu kan nggak cuman bersinggungan dengan Amerika ya. Contohnya kayak misalnya sekarang geopolitiknya antara pemanasnya Rusia, Ukraina. Rusia Ukraina itu nggak ada hubungan dengan Amerika, tapi emas ikut naik gitu loh. Nah jadi kan nggak mesti dengan USD aja. Semuanya yang berhadapan dengan geopolitik, bencana alam dan demo tadi itu sangat bisa mempengaruhi harga emas. Betul. USD mau gimana pun orang udah mikirnya negatif ya. Pasti ada tangan Amerika di situ. Pasti gitu. Jadi dampak emasnya adalah naik. Betul. Jadi teman-teman perlu diingat ya, kalau misalkan nanti ketika misalkan mungkin gitu kan, kita tidak mengharapkan, cuman kan pasti suatu saat juga mungkin ada terjadinya perang atau misalkan demo dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman tahu akan peluangnya gitu ya, teman-teman bisa langsung ibaratnya ambil posisi buy. Mungkin kayak misalkan mungkin contoh COVID kemarin ya. Ya, COVID juga ngaruh kemarin ya. COVID kemarin. Itu termasuk bencana juga ya. Betul, itu bencana. Itu bencana alam di mana massal banget menyerang dalam ya penyakit ya. Iya, penyakit sekitar 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Itu sama, itu membuat gold menjadi all time high ya. All time high. Itu pertama kalinya gold all time high di situ pada saat COVID. Jadi kalau misalkan selain COVID kan misalkan perang, pertama mungkin harga tertinggi itu ketika COVID, terus mereda turun, terus ketika perang Ukraina sama Rusia. Jadi mungkin teman-teman bisa memanfaatkan akan kondisi seperti itu gitu, teman-teman bisa ambil peluangnya gitu. Mungkin next pertanyaan, ada nggak sih coach situasi di mana ketika misalkan analisa teknikal dan fundamental memberikan signal yang bertentangan gitu kan? Terus bagaimana sih cara menangani situasi tersebut? Sering kayaknya ya. Sering banget ya, tapi biasanya tetap ke nggak terlalu lama ya. Betul. Contohnya tuh biasanya tuh kalau misalkan di luar tiga berita tadi ya. Contohnya kayak sekarang nih. Sekarang pada saat ini adalah USD itu menguat terhadap seluruh pasangannya. Emas terkoreksi kan. GU juga sama, GU turun ke bawah, Euro turun ke bawah. Nah, di sisi lain nanti malam itu beritanya akan ada berita klaim pengangguran awal. Di mana klaim pengangguran awal ini menjadi negatif. Hasilnya tuh perkiraannya negatif gitu. Nah, ini kan bisa mengubah tren yang pada saat ini kan. Betul. Di mana saat ini lagi ada penguatan USD. Nah, nanti malam jika misalkan hasilnya itu sesuai dengan dampaknya betul. Contoh negatif hasilnya, ya pasti penurunan ini bakal terkoreksi ke atas. Nah, ini kan mengubah tren ya. Betul. Gitu, seperti itu. Jadi sangat bisa banget ketika data fundamental itu nggak sesuai dengan teknikalnya turun, pasti ada hal lain yang membuat mendadak naik, entah itu beritanya negatif atau yang lainnya. Betul. Jadi kalau misalkan walaupun sekarang tren lagi turun gitu kan, teknikal mungkin kan berkata ini bakal turun sampai sekian atau bakal masih kuat turun. Tapi kalau misalkan fundamental rilisnya ternyata memang misalkan sesuai sama forecast gitu kan, negatif gitu kan aktualnya, ya bisa dikatakan teknikal ya yang harusnya turun tapi goldnya bisa terbang gitu. Iya, betul. Gitu. Oke. Next pertanyaan terakhir mungkin coach, ini mah lebih ke saran.
kasih advice atau misalkan masukan buat teman-teman yang di luaran sana gitu kan, bagaimana biar lebih terintegrasi lagi terkait dengan penggunaan kedua metode analisa ini gitu kan. Jadi karena di luaran sana mungkin coach banyak orang-orang yang trading tapi nggak tahu fundamental. Adapun misalkan trading cuman pakai teknikal doang nih, jadi nggak aware akan itu yang namanya fundamental. Nah, yang ditakutin ketika misalkan mereka mungkin trading cuman analisa teknikalnya doang gitu kan. Nah, ketika hari itu ada rilis news dan dianya nggak tahu kan bisa berabe ke dianya. Nah, masukan bagi mereka seperti apa sih coach? Oke, saran yang menurut saya itu terlalu fanatik ya mungkin ya. Betul. Terlalu fanatik terhadap satu gitu. Yang fundamental anti teknikal. Iya. Yang teknikal anti fundamental karena ada. Banyak ya, karena ada gitu. Yang merasa bahwa fundamental adalah terbaik. Teknikal adalah terbaik. Gitu kan. Menurut saya pribadi adalah jangan seperti itu ya, karena teknikal dan fundamental ini sama-sama bagus dan sama-sama membutuhkan satu sama lainnya. Betul. Ketika fundamental memberikan arah, harga mau ke sini. Contohnya tuh seperti gold pada saat kemarin ya. Perang. Pada saat perang terjadi, gold sudah diproyeksi bakal ke 2400, 2500 gitu kan. Nah, tinggal teknikalnya ini. Teknikalnya mencari kapan harga itu tersentuh. Gitu loh. Betul. Jadi teknikal ini untuk mencari waktu yang tepat untuk entry-nya. Betul. Sedangkan fundamental ini dia memberitahukan arahnya. Betul. Jangan sampai kalau misalkan kita cuman pakai fundamental, harga ke 2400 gitu. Nah, pada saat ini harga 2200. Terus membabi buta langsung nge-buy gitu. Harapannya langsung naik terbang. Padahal enggak. Katanya gitu. Koreksi dulu kan. Iya, katanya koreksi dulu. Nah, disitulah kita membutuhkan teknikal untuk mencari base entry-nya. Betul banget. Untuk mendapatkan stop loss tertipisnya gitu. Betul. Gitu. Jadi teknikal dan fundamental itu sama-sama seru ya. Sama-sama seru. Betul banget. Fundamental kita bisa menambah wawasan luas. Kita bisa lebih melek terhadap dunia yang apa yang terjadi, geopolitik dan sebagainya. Sedangkan teknikal kita bisa lebih jeli lagi untuk menentukan entry posisi. Oke. Itu daging semua yang dikatain gitu teman-teman. Jadi untuk di luaran sana bagi teman-teman yang mungkin gitu kan udah memulai bisnis trading atau bahkan yang pengen mulai bisnis trading ya, teman-teman harus aware akan kedua analisa tersebut, baik itu teknikal maupun fundamental. Aku setuju banget tadi, fundamental untuk menentukan arah market seperti kemana gitu kan dan seperti apa, teknikal untuk entry dan exitnya ya. Betul. Seperti itu kan coach ya. Ya betul. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan untuk materi atau tema di kali ini lebih ke teknikal dan fundamental ya mungkin tadi juga yang udah disampaikan daging semua gitu kan. Jadi teman-teman di luar sana yang ingin memulai apalagi yang baru pengen memulai alangkah lebih baiknya gitu kan teman-teman menemukan tempat atau misalkan kelas yang dimana ada mentor yang jujur gitu kan. Karena di luar sana mungkin banyak kelas gitu kan, tapi teman-teman harus memilah gitu kan mana yang memang membuat teman-teman emang harus profit, mana yang mungkin ke hal-hal negatif gitu. Mungkin teman-teman di situ harus aware gitu kan. Dan pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu legalitasnya sendiri ya coach gitu kan. Nah, terlebih kalau misalkan teman-teman pengen atau bingung gitu kan pengen belajar di mana ya di Dimex tempatnya gitu kan. Karena untuk di Dimex sendiri menyediakan fasilitas gitu kan yang dimana selain ada edukasi, ada signal dan itu semua gratis ya coach gitu. Jadi teman-teman tinggal siapin modal tradingnya aja, terus bisa datang ke kantor kami di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Dan untuk di Dimex sendiri pusatnya itu ada di Bandung ya coach gitu. Teman-teman bisa langsung datang ke kantor kami atau misalkan teman-teman bisa hubungi advisor atau yang misalkan orang-orang yang menginfokan di Dimex lewat teman-teman gitu. Mungkin cukup sampai sini coach. Makasih atas waktunya. Siap. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next pertemuan gitu kan. Oke. Cukup sekian dari saya dan Fikri dan saya ditemanin oleh Coach Vincent. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.